Oke, kita lanjut lagi, masih tetap di topik pembahasan yang sama, yaitu masih di seputar kabar Rohingya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang kritikan keras atau keamanan negara kita itu disentil oleh seorang aktivis perempuan dari Aceh. Nah, sebenarnya video ini sudah sempat kita bahas sebelumnya, namun saya juga menemukan ternyata bukan hanya saya yang mengkritik tentang keamanan negara ini, tapi ada juga aktivis perempuan yang memang mengkritik dan itu sealur atau sepemahaman dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang keamanan yang mungkin mengedepankan kemanusiaan. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam, karena yang sudah hitam itu adalah kalian yang sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Dan karena subscribe dari kalian itulah sebagai penyemangat kami untuk terus-menerus menyerukan kasus-kasus Rohingya ini. Karena kalau sampai kasus ini nanti sepi, maka tidak akan diurus lagi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tahu sendiri di Indonesia, kasus-kasus apapun kalau tidak viral itu akan ditutupi dan tidak pernah tahu penyelesaiannya seperti apa. Dan kasus viral itu adalah kasus-kasus yang paling cepat ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan utama kita, yaitu tentang seorang aktivis perempuan dari Aceh yang menyentil keras kepada TNI Angkatan Laut kita atau pihak-pihak penjaga keamanan negara kita. Kenapa? Katanya dijaga dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu kapal-kapal yang canggih, pesawat yang canggih. Tapi kenapa hanya satu kapal perahu dari Rohingya aja bisa lolos ke perairan Indonesia atau bisa melewati batas perairan Indonesia? Itu kenapa? Nah, namun sebelumnya kita tampilkan dulu dari seorang ibu aktivis perempuan dari Aceh yang mengkritik keras kepada pihak-pihak pengamanan negara kita. Ya, oke, kita bicara terkait dengan Rohingya. Ini kan sebenarnya sangat meresahkan. Bagi saya sendiri juga resah. Bahwa bukan kita tidak pro kemanusiaan ya, bahwa kita sebagai aktivis juga bicara terkait kemanusiaan itu real dan clear, bahwa kita peduli dengan kemanusiaan. Tapi kita juga harus mengingat yang bahwa Rohingya ini kan bukan penduduk pribumi dan bukan penduduk asli. Mereka adalah pendatang. Ya kan, pendatang. Yang harus dipikirkan yang pertama adalah bagi saya hari ini keresahan saya adalah terkait dengan pertama keselamatan negara, juga rakyat Aceh sendiri, itu juga perlu diperhatikan. Namun dalam hal ini saya melihat bahwa kedatangan Rohingya dalam beberapa bulan ini itu kok malah masif gitu, artinya berbondong-bondong, kayak nggak ada putus-putusnya. Datang satu, kemudian datang lagi dan terus menerus. Hampir 5 perahu mungkin kali ini yang dalam 1 bulan itu berturut-turut mereka masuk ke Aceh. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebegitu lemahkah gitu ya, sebegitu lemahkah pengamanan laut Indonesia, ya kan, sehingga mereka bisa lolos begitu mudah masuk ke Aceh gitu. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu yang sering dipamerkan dengan kapal-kapal KRI-nya yang hebat gitu kan, dengan nama-nama yang luar biasa, ada Cun Nyadin, ada berbagai segala macam, tapi kok satu perahu bisa lolos gitu. Cuma satu perahu, kemudian datang lagi perahu yang lain kok bisa lolos. Nah, saat kita mungkin duduk-duduk bincang-bincang di luar di warung kopi, kita pertanyakan ini, ada yang menjawab bahwa tentara Indonesia itu karena melihat kemanusiaannya, melihat dari sisi kemanusiaan. Bagi saya jadi pertanyaan lagi, kalau ini dilihat dari sisi kemanusiaan, kenapa tidak dikawal? Nah, di saat mereka menemukan ada perahu Rohingya di tengah laut, terdampar di tengah laut, kemudian karena rasa kemanusiaan mereka menolong. Ya kan, mereka menolong, tapi harusnya dikawal. Mereka itu dikawal karena orang yang butuh pertolongan harusnya dikawal sampai ke pantai. Ya kan, karena bicara negara,
tentu ada titik koordinasinya dong. Harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang. Karena dalam hal ini adalah ada Angkatan Laut kita di sana. Angkatan Laut harusnya berkoordinasi dengan pemerintah. Siapa? Oh, mereka masuk ke Aceh, harusnya dengan pemerintah Aceh. Siapa dalam hal ini? Ya PJ misalnya, atau ada lembaga yang memang mengatur dan mengatur tentang Rohingya ini. Katakanlah siapa? Misalnya UNHCR, ya kan? Nah, mereka langsung berkoordinasi. Jadi kemudian begitu Rohingya masuk ke pesisir Aceh, sudah ada yang menyambut mereka. Jangan dibiarkan mereka terdampar di titik ini, di titik ini, di titik ini. Akhirnya mereka tersebar kemana-mana dengan liar, tidak jelas. Ditambah kondisi masyarakat yang tidak menerima ya. Ya, ditambah dengan kondisi masyarakat yang menurut saya hari ini mereka sudah mulai khawatir dengan keberadaan Rohingya. Kita tidak lagi bicara terkait dan bahwa kok orang Aceh itu tidak istilahnya tidak berperi kemanusiaan, mereka tidak mau menolong. Kita sudah melalui masa itu menurut saya. Dulu sudah Rohingya itu masuk ke Aceh bukan tahun-tahun ini saja, sudah tahun-tahun yang lalu dari 2009 dari 1999 mereka sudah masuk ke Aceh gitu kan, kemudian berlanjut bertahap. Apa yang kita nggak pernah seperti ini hari ini. Rakyat Aceh masih menolong, memberi makan, menampung mereka, ya kan. Tapi kalau hari ini kita rakyat Aceh sudah mulai jenuh dengan kedatangan mereka, jangan disalahkan. Jangan disalahkan kok Aceh nggak mau menerima hanya karena sekali ini saja. Ya kan, hanya karena sekali ini saja mereka menolak, kemudian dianggap orang Aceh itu tidak familiar. Dianggap orang Aceh itu tidak berperi kemanusiaan. Itu salah menurut saya. Nah, itu dia komentar atau kritikan dari aktivis perempuan di Aceh yang mengomentari tentang keamanan negara kita. Di sini ada 2 poin yang akan kita komentari, yaitu tentang kemanusiaan dan tentang keamanan. Keamanan bersangkutan dengan pihak TNI Angkatan Laut, dan kemanusiaan berhubungan dengan warga dan masyarakat Aceh. Satu, yaitu yang dari keamanan lebih dulu. Sebagai penjaga keamanan negara, itu jangan sampai kalian mengedepankan kemanusiaan. Kalian utamakan dulu keamanan, bukan kemanusiaan. Kemanusiaan itu nanti di belakang. Kemanusiaan kalau memang oke, ada Rohingya yang terdampar dan sangat mengkhawatirkan lah. Situasi sudah genting di tengah lautan perbatasan kita, itu yang dikedepankan kemanusiaan. Tapi kalau mereka itu masih dalam posisi aman, jangan ngomongin tentang kemanusiaan, utamakan dulu keamanan. Jadi kalau memang mereka dalam keadaan tidak genting atau tidak berbahaya, halau. Kalau hanya kemanusiaan, semua nanti yang dari Bangladesh akan masuk ke Indonesia kalau kita sebagai penjaga perbatasan mengutamakan kemanusiaan. Jadi kalau saran dari saya, penjaga keamanan laut kita jangan utamakan kemanusiaan, tapi utamakan keamanan negeri ini. Utamakan kenyamanan juga untuk masyarakatnya, warga Indonesia sendiri. Kecuali sudah genting banget, oke, silakan pakai kemanusiaan. Di bawah nggak masalah. Kalau memang sudah genting banget, dia tenggelam, hampir tenggelam di tengah laut, bawa ke darat. Itu yang namanya kemanusiaan. Lalu yang kedua yaitu tentang kemanusiaan ataupun warga Aceh menolak keberadaan mereka itu sekarang, tapi dari dulu, dari tahun 1999 hingga sekarang kan mereka mengurusi orang Rohingya, pengungsi Rohingya, menerima, mengurusi, bahkan selama ini damai-damai saja. Tapi akhir-akhir ini mereka itu membuat ulah. Ketika yang bertahun-tahun dari tahun 99 sampai tahun 2023 itu aman-aman saja dan memperlakukan mereka dengan baik, tidak dibahas. Ketika si pihak Rohingya ataupun pihak Bangladesh ini, kita nggak tahu, dia membuat permasalahan, membuat resah masyarakat. Kini masyarakat Aceh menolak, lah kok diteriaki orang Aceh tidak berberi kemanusiaan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kan nggak adil kalau seperti itu. Jadi ingat, di waktu-waktu sebelumnya itu lebih panjang waktunya,
bertahun-tahun mereka mengurusi mereka, menerima mereka. Jangan karena hanya sekali itu juga kesalahan dari Rohingya terus masyarakat Aceh yang disalahkan dan tidak diteriaki tidak berperi kemanusiaan. Kasihan warga Aceh. Ini yang judulnya yang difitnah itu orang Aceh, bukan orang-orang Rohingya. Tapi teriakan-teriakan dari buzzer mereka itu memutarbalikkan fakta. Oke, itu pembahasan kita di video kali ini sudah sangat panjang juga durasinya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Ya tetap masih di topik yang sama di kabar-kabar Rohingya. Namun saya ingatkan kembali, tombol subscribe dicek, yang masih warna merah silakan diklik untuk menjadi warna hitam, karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, lanjut ke kabar-kabar berikutnya.